Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah PTIK. Kita masuk di pertemuan 1, yaitu tentang konsep dasar dari basis data atau database. Kita mengenal basis data terlebih dahulu. Apa itu basis data atau database? Saat ini sangat berdampak besar pada perkembangan ekonomi dan masyarakat. Sistem basis data berkaitan penting dalam pengembangan bidang rekayasa perangkat lunak, dan database menjadi kerangka kerja yang mendasari dari sistem informasi dan secara mendasar merubah cara banyak organisasi dalam beroperasi. Sebagai contoh dalam penggunaan basis data pada beberapa aplikasi, misalkan di sini ada aplikasi pengelolaan nomor telepon, kemudian aplikasi pembayaran gaji perusahaan, ataupun aplikasi dalam penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, di sini ada penggunaan basis data dalam aplikasi peminjaman pada perpustakaan. Di sini ketika kita melakukan peminjaman di perpustakaan, yang pasti basis data akan diakses ya, atau database akan diakses. Dimulai dari petugas akan memasukkan kode buku ataupun menggunakan mesin pembaca, misalkan barcode gitu ya. Kemudian mesin ini akan dihubungkan dengan aplikasi database barang atau buku ya untuk mengetahui data buku. Kemudian aplikasi tersebut mengurangi jumlah stok buku dan menampilkan jumlah stok yang ada kepada petugas ya. Jadi selain dia mengurangi, dia juga menampilkan stok terakhirnya berapa ya. Jika jumlah stok buku yang ada sudah batas minimal ya, maka sistem database akan secara otomatis menginformasikan kepada petugas bahwa peminjaman sudah tidak bisa dilakukan ya. Jadi kalau stoknya sudah berada di angka minimal, maka tidak bisa dilanjutkan transaksi peminjamannya. Atau jika pembaca menanyakan ketersediaan sebuah buku misalkan, maka petugas bisa melakukan pemeriksaan stok buku serta lokasi penyimpanan bukunya berada di mana ya, dengan menjalankan aplikasi yang menentukan ketersediaan buku dari basis data. Di sini misalkan database perpustakaan, di mana isi dari database perpustakaan terdiri dari beberapa tabel. Di sini ada tabel buku, tabel anggota, kemudian tabel pengembalian, tabel peminjaman. Sekarang kita masuk ke konsep dasar dari basis data, di mana basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis merupakan markas ataupun gudang, sedangkan data merupakan representasi dari sebuah objek. Sebagai contoh, manusia, misalkan di sini pegawai, siswa, mahasiswa, pembeli, pelanggan, kemudian barang, kemudian hewan, kemudian bisa juga konsep keadaan ya, yang diwujudkan dalam bentuk bisa berupa angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, ataupun kombinasinya. Kalau digabungkan antara basis dan data menjadi sebuah basis data atau database, yaitu himpunan kelompok data atau kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan deskripsinya, yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Itu yang dimaksud dengan basis data atau database. Selanjutnya, prinsip dan tujuan dari basis data. Untuk prinsip utamanya yaitu pengaturan data ataupun arsip, sedangkan tujuan utamanya yaitu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Yang sangat ditonjolkan dalam basis data yaitu pengaturan, pemilihan, pengelompokan, pengorganisasian data yang akan kita simpan sesuai dengan fungsinya.
Pengorganisasian data tersebut dapat dalam bentuk tabel terpisah atau dalam bentuk pendefinisian kolom atau field data dalam setiap tabel. Berikut ada operasi dasar dari basis data. Ada create database, ini fungsinya untuk membuat database baru. Kemudian ada drop database, menghapus database. Kemudian ada create table, ini untuk membuat tabel baru. Kemudian drop table adalah menghapus table. Ada insert, ini fungsinya untuk menambahkan record atau baris baru. Kemudian ada query, ini fungsinya untuk mengambil data. Ada juga update, fungsinya untuk memperbaharui isi dari data. Ada delete, fungsinya untuk menghapus data. Ini yang termasuk dalam operasi dasar dari basis data. Selanjutnya, sistem basis data. Kita mengenal sistem terlebih dahulu. Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Di sini ada sebuah contoh sistemnya yaitu berupa kendaraan yang menjadi komponen fungsionalnya adalah starter ya. Di mana untuk memulai pengapian, kemudian komponen pengapian untuk pembakaran BBM yang membuat torak bekerja dan seterusnya. Basis data hanyalah sebuah objek yang pasif. Kemudian software ataupun aplikasi ataupun program merupakan penggerak atau pengelolanya. Sistem adalah gabungan dari keduanya. Sistem basis data dapat diartikan yaitu sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Ada juga kita mengenal DBMS, Database Management System, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. DBMS yang mengelola basis data relasional disebut dengan Relational DBMS atau RDBMS. Contoh software yang termasuk ke dalam DBMS yaitu ada DBase, Foxbase, Airbase, Microsoft Access, Borland Paradox, kemudian Borland Interbase, MS SQL Server, Oracle, Informix, Sybase, MySQL, dan yang lainnya. Di sini ada DBMS yang terdiri dari tabel buku, tabel anggota, tabel pengembalian, tabel peminjaman yang bisa diambil oleh beberapa user ya. Di sini ditunjukkan bagaimana sebuah komputer mengakses sebuah database, yaitu database menampung semua data dimulai dari anggota, kemudian data buku, sampai dengan data transaksi peminjaman dan pengembalian. Sehingga anggota dapat melihat data buku yang tersedia dalam perpustakaan. Begitu pula anggota dapat melihat buku apa saja yang sudah dipinjam dan waktu pengembaliannya. Begitu pula dengan petugas dapat melihat fungsi yang sama pula. Ya. Di sini ada komponen sistem basis data, ada hardware dan software sebagai mesinnya, kemudian prosedur dan people sebagai human-nya, sedangkan data sebagai bridge-nya atau penghubung. Selanjutnya ada hardware. DBMS dan aplikasi tentunya membutuhkan yang namanya hardware untuk dapat berjalan. Ya. Kemudian hardware berkisar dari satu komputer pribadi ke mainframe tunggal ataupun jaringan komputer.
Hardware tertentu tergantung pada persyaratan organisasi dan DBMS yang digunakan. Ada beberapa DBMS yang hanya berjalan pada hardware ataupun sistem operasi tertentu. Namun, ada juga yang bisa berjalan di berbagai hardware dan sistem operasi. Ya. Selanjutnya software. Komponen perangkat lunak terdiri dari perangkat lunak DBMS itu sendiri dan aplikasi program bersama dengan sistem operasi, termasuk perangkat lunak jaringan jika DBMS sedang digunakan melalui jaringan. Contoh bahasa pemrograman yang biasa digunakan yaitu ada C, ada C++, C Crash, Java, Visual Basic, COBOL Pascal, SQL. Selanjutnya ada data. Data adalah komponen terpenting dari lingkungan DBMS. Pada gambar di atas yang sebelumnya ya. Nah, gambar ini ya, data di sini. Data dapat bertindak sebagai jembatan atau bridge antara komponen mesin dan komponen manusia. Basis data berisi data operasional dan metadata, data tentang data. Struktur basis data disebut dengan skema. Dari gambar ini, maka skemanya adalah terdapat 4 buah tabel. Yang pertama ada tabel buku, yang isinya atau atributnya ada kode buku, judul buku, dan seterusnya. Yang kedua ada tabel anggota, isinya atau atributnya atau field-nya ada kode anggota, nama anggota, dan seterusnya. Yang ketiga ada tabel peminjaman, field-nya ada kode pinjam, tanggal pinjam, dan seterusnya. Yang keempat ada tabel pengembalian, yang field-nya ada kode kembali, tanggal kembali, dan seterusnya. Selanjutnya ada prosedur. Prosedur merujuk pada instruksi atau aturan yang mengatur desain dan penggunaan dari basis data. Pengguna sistem dan staf yang mengelola database membutuhkan prosedur terdokumentasi tentang cara menggunakan atau menjalankan sistem. Prosedur dapat terdiri dari petunjuk tentang cara bagaimana masuk ke DBMS, kemudian bagaimana menggunakan fasilitas DBMS atau program aplikasi tertentu, bagaimana memulai dan mengakhiri DBMS, bagaimana membuat salinan cadangan atau backup dari database, kemudian bagaimana menangani kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, bagaimana mengubah struktur tabel, atur ulang database di beberapa disk, bagaimana meningkatkan kinerja atau mengarsipkan data ke penyimpanan sekunder. Selanjutnya ada people. Komponen terakhir adalah orang-orang yang terlibat dengan sistem. Peran dalam lingkungan database terdiri dari 4. Yang pertama ada data dan database administrator. Yang kedua ada database designer. Yang ketiga ada application developers. Yang keempat ada end user. Yang pertama kita bahas adalah data dan database administrator. Data administrator atau DA bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya data, termasuk di dalamnya bagaimana perencanaan dari basis data, kemudian pengembangan dan pemeliharaan standar, kebijakan dan prosedur, dan desain basis data konseptual atau logis. DA berkonsultasi dengan menasehati manajer senior, kemudian memastikan bahwa arah pengembangan basis data akan pada akhirnya mendukung tujuan dari perusahaan. Selanjutnya ada database administrator atau DBA, bertanggung jawab atas realisasi fisik database, termasuk desain dan implementasi basis data fisik, keamanan dan kontrol integritas, kemudian pemeliharaan sistem operasional, dan memastikan kinerja aplikasi memuaskan untuk user.
peran DBA lebih berorientasi teknis daripada peran DA, yang membutuhkan pengetahuan rinci tentang target DBMS dan lingkungan dari sistem. Selanjutnya ada database designer. Dalam proyek desain basis data besar, terdapat dua jenis basis data designer. Yang pertama, perancang basis data fisik. Yang kedua, perancang basis data logis. Untuk yang fisik, ini berkenaan dengan mengidentifikasi data, yaitu entitas dan atribut, hubungan antar data, dan kendala pada data harus disimpan dalam database. Untuk yang logis, harus memiliki menyeluruh dan pemahaman lengkap tentang data organisasi dan kendala apapun pada data ini. Ya, kadang disebut dengan aturan bisnis. Yang ketiga, ada application developers. Setelah database diimplementasikan atau digunakan atau diterapkan, program aplikasi untuk pengguna akhir atau end user harus diimplementasikan. Tanggung jawab pengembang aplikasi, ya. Biasanya pengembang aplikasi bekerja dari spesifikasi yang dihasilkan oleh seorang analis sistem. Selanjutnya ada end user. Pengguna akhir dapat diklasifikasikan sesuai dengan cara mereka menggunakan sistem. Ada user umum, mereka memanggil operasi database dengan memasukkan perintah sederhana atau memilih opsi dari menu. Untuk user yang kedua dari end user adalah user mahir. Mereka dapat menggunakan bahasa permintaan tingkat tinggi seperti SQL untuk melakukan operasi yang diperlukan. Bahkan mungkin menulis program aplikasi untuk mereka gunakan sendiri. Selanjutnya, bahasa dari basis data. Cara berinteraksi antara pemakai dengan basis data diatur dalam suatu bahasa yang ditetapkan oleh pembuat DBMS. Ada dua bentuk bahasa. Yang pertama ada DDL, Data Definition Language. Yang kedua ada DML, Data Manipulation Language. Untuk detail dari pembahasan mengenai DDL dan DML nanti ada di pertemuan 10. Selanjutnya keuntungan dari DBMS, pengontrolan kerangkapan data, yang kedua konsistensi data, kemudian lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama, kemudian bisa sharing data, kemudian peningkatan integrasi data, peningkatan keamanan, kemudian penegakan standar layanan. Sedangkan kekurangan dari DBMS, yang pertama ada kompleksitas, kemudian ukurannya, kemudian biaya DBMS, biaya hardware tambahannya, biaya konversi teknologi, kemudian performanya, kemudian dampak kegagalan yang lebih besar. Ya. Mungkin hanya ini untuk pertemuan 1 di mata kuliah Sistem Basis Data. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa masuk ke halaman Mebes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.